kita perkuliahan pertama ya, eh, dimungkinkan kalau misalkan kameranya bisa ya dan sudah mandi, bisa membuka kamera. Saya ingin karena saya juga masih kenapa? Wira, Itu Pak kenapa? untuk presensi gimana Pak? Iya, untuk presensi ini saya panggil satu-satu ya karena kan pertemuan pertama. Nanti kalau ke depannya mungkin saya buat Google Form kali ya. Sambil kita Iya Pak. berjalan ya, sambil nanti memperkenalkan perkuliahan ini materinya apa saja. Ini semua sudah pada mandi kan ya? Masih pagi. Apa ada yang belum mandi? Sudah Pak. Ada yang live berarti belum mandi tuh. Nanti eh, kameranya on ya. Jadi saya panggil satu-satu dari urut ya. Nanti sekalian saya absen. Terus kameranya on. Perkenalan karena saya juga, oh saya dulu deh yang memperkenalkan diri. Mungkin saya belum dikenal ya. Karena kan saya masih baru, ya baru bergabung dengan SW tahun ini. Nama saya Rahmat Syah. Ya kalau nama pasti udah ada di apa jadwal ya, jadi sudah tahu semua. Untuk eh, pengalaman mengajar, oh background kali ya, background terlebih dahulu. Saya background S1 saya di UNJ, jurusan Pendidikan Masyarakat. S2 saya di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Terus apalagi backgroundnya yang mau ditanyakan, biar kita kenal dulu ya, jadi ya biar asik lah kuliahnya. Karena kan umur kita mungkin beda setahun, 2 tahun, atau sebulan, 2 bulan kali. Masa iya Pak, beda setahun 2 tahun. Kayaknya ya. Ada yang mau ditanyakan terkait nanti kalau nomor kan sudah ada, biar kita asik kuliahnya, jangan kaku gitu. Oh iya Pak, bertanya Pak. Ya Status silakan. Bapak itu selain pengajar, Bapak udah berkeluarga atau gimana Pak? Oh iya, statusnya. Jadi saya ini pengalaman, pengalaman mengajar. Tadi kan background pendidikan. Kalau pengalaman mengajar, saya pernah mengajar di SMP sebagai guru bimbingan konseling. Saya juga pernah mengajar di kursus ya. Lalu tahun 2016, jadi saya lulusan 2014 ya, S1 saya lulus 2014. Terus S2-nya saya 2016, jadi kerja dulu baru ngambil S2. S2 di Jogja. Itu lulus tahun 2016. Jadi 2018 saya lulus, masuk 2016, lulus tahun 2018. Itu kuliah S2. Jadi nanti kalau teman-teman yang habis kuliah nih S1, pengen lanjut lagi S2 ya silakan monggo karena sekarang kan persaingan lebih ketat. Kalau kita ngambil S1 aja ya agak sulit gitu. Jadi kalau misalkan ngambil S2 nanti persaingannya lebih minim gitu. eh Status saya sudah berkeluarga, tinggal sekarang kalau sekarang masih ngontrak di Parung Panjang. Nanti mungkin tahun depan saya pindah ke daerah Cisauk ya, biar kita lebih dekat sama SW. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena nanti saya yang tanya-tanya nih habis ini. Kita kuliah santai aja, relax ya, jangan terlalu tegang karena kan mata kuliahnya juga harus membutuhkan konsentrasi tinggi. Atau kita sersan, serius tapi santai gitu. Oh iya Pak, Kalau mau bertanya Pak. ya silakan. Kalau jika boleh tahu, Bapak tipikal yang membuat soal itu bagaimana Pak? Tipikal membuat soal, Iya. ya tergantung mata kuliah kalau saya. Jadi kalau misalkan mata kuliah kayak saya pernah megang statistik gitu ya. Kalau statistik itu kan harus paham gitu, harus mengerti rumusnya, harus paham cara-caranya gitu. Nah, biasanya soal-soalnya juga ya sesuai sama materinya gitu. Jadi kalau kata mahasiswa ini agak sulit gitu kan.
Tapi kalau misalkan perkuliahan yang ilmu sosial, kayak saya pernah ngajar apa ya? eh, Kalau perkuliahan ini nanti asesmennya lebih ke pembuatan apa ya, produk. Jadi ada hasil yang di apa, dibuat gitu. Jadi nanti teman-teman, nanti saya jelaskan itu. Kalau untuk tipikal ngasih soal dan ngasih nilai, minimal saya ngasih nilai itu paling kecil C lah. Pernah dapat nilai lebih kecil dari C nggak? Nggak pernah. Belum Tidak Pak, pernah. jangan Pak. Jangan sampai ya. Biasanya paling paling kecil itu, tapi rata-rata saya ngasihnya B, itu udah paling kecil. Kalau C itu yang biasanya nggak pernah ngumpulin soal, nggak pernah ngumpulin tugas kayak gitu. Terus jarang masuk, nah itu biasanya saya kasih C aja. Kalau misalkan rajin, terus tugas-tugas dikumpulin ya minimal B lah. Kalau rajin banget, terus nilainya bagus ya, tugas-tugasnya juga bagus sesuai ekspektasi saya dan bagus lah semuanya, dapat A atau A plus ya. Kalau di sini ada A plus, amin ya. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan? Habis ini kita jam 9 ada kegiatan ya, jadi nanti kita nggak sampai jam 9 kok. Karena ini perkuliahan pertama. Ada lagi yang mau ditanyakan ke saya? Kalau tidak ada, kita absen. Jadi untuk pertama ini saya absennya panggil satu-satu. Mau dari atas apa dari bawah? Dari bawah Pak. Dari tengah? Dari bawah. Dari bawah Pak. Aditya. Saya kasih tanda V aja ya. Aditya Widya Pramana. Silakan Aditya, ada? Sedang berusaha masuk. Sedang berusaha masuk. Ya. Kalau sedang berusaha masuk berarti tandanya tadi saya ganti lagi. Anindi, ada? Ada Pak hadir Pak, selamat pagi, nama budaya Pak. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Anindi Dwi. Nah, silakan kamu perkenalkan diri dan ekspektasi kamu atau harapan kamu di perkuliahan teknik penulisan ilmiah. Ini kan teknik penulisan ilmiah. Kan baru dengar nih apa sih teknik penulisan ilmiah. Nah, kira-kira gambaran kamu seperti apa sih? Silakan Dwi ya. Kameranya dibuka aja karena udah mandi kan? Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Anindi Dwi Purwani, biasa dipanggil Nindi. Nindi ya. Saya untuk mata kuliah teknik pembelajaran ilmiah ini mendapatkan nilai bagus, terus bisa apa? Teknik penulisan ya, bukan pembelajaran. iya, teknik penulisan ilmiah. Apalagi? Nindi lagi di mana? Di rumah? Kelihatannya sinyalnya atau saya lagi di prank ya. Lanjut ya, berarti Carlitos Danang, silakan. Ya Pak. Iya. Perkenalannya dari nama ya Pak, sama Dari ekspektasi. nama, ini sama kira-kira ini perkuliahannya mau ngapain sih gitu? Atau setelah kuliah mau dapat apa gitu? Pak, sebelumnya selamat pagi, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Karitos Danang Sacana, bisa dipanggil Danang. Saya berasal dari Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. Ekspektasi saya di mata kuliah ini ya
Karena judulnya kan teknik penulisan ilmiah, jadi saya berharap saya bisa merapikan tata cara dalam penulisan sebuah karya ilmiah ke depannya. Mungkin bisa membantu untuk penulisan skripsi ataupun menolong dalam mengikuti lomba karya ilmiah gitu, Pak. Iya. Terima Sudah kasih. cukup? Sudah, Pak. Sama-sama. Selanjutnya Dwi Cahyani. Selamat pagi Pak, Nama Budaya. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Cahyani. Dalam mata kuliah teknik penulisan ilmiah ini saya berharap ke depannya dalam penulisan karya ilmiah tentunya semakin semakin rapi, semakin mengerti gimana sih nulis karya ilmiah yang baik dan benar. Udah, Pak. Iya. Terima kasih Dwi. Selanjutnya Iwan Sah ada? Ada, Pak. Ya, silakan Iwan. Sebelumnya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Nama saya Iwan Sah, biasa dipanggil Iwan, dan saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ekspektasi saya atau harapan saya mengikuti perkuliahan teknik penulisan karya ilmiah ini, semoga ekspektasi saya sesuai dengan realita ke depannya. Itu aja sih, Pak. Ya, ekspektasinya, harapannya itu pasti kayak nilainya bagus, terus bisa dapat ilmu gimana caranya nulis karya ilmiah yang baik dan benar, dan ilmu yang didapat di perkuliahan ini bisa membantu dalam menyusun suatu karya ilmiah. Seperti itu, Pak. Iya. Sudah, Iwan? Terima kasih, Iwan. Selanjutnya, Nanik? Ada Nanik? Nanik has left the meeting. Prajna? Ada? Ya, Pak. Ada, Pak. Silakan. Sebelumnya, selamat pagi, Nama Budaya. Pagi, Nama saya Budaya. Prasna Dewi. Biasanya dipanggil sama teman-teman Prasna, tapi bisa juga dipanggil Dewi. Saya berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ekspektasi saya di mata kuliah ini kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain, yaitu semoga ilmu yang didapatkan di teknik penulisan ilmiah ini bisa saya praktekkan dalam penulisan karya ilmiah nantinya. Sekian, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Septika? Ada Septika? Masih di mute suaranya. Oh iya, Pak. Selamat pagi, Pak. Nama Budaya. Namo Buddhaya. Ya, perkenalkan nama saya Septika Stiana, biasa dipanggil Septi. Ekspektasi saya di kuliah TPI ini seperti teman-teman juga, kurang lebihnya bisa lebih memahami dalam membuat karya ilmiah atau bisa lebih mengembangkan sebuah karangan sehingga bisa dalam mengembangkan kalimat sesuai dengan peraturan dalam karya ilmiah begitu, Pak. Iya. Terima kasih. Sudah cukup? Ya, Pak. Ada lagi? Sudah, Pak. Sudah. Selanjutnya Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Baik, selamat pagi semuanya, Nama Budaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Nama saya Sri Wahyuni, teman-teman, Bapak juga bisa memanggil saya Yunet atau Yuni. Ekspektasi saya di materi teknik penulisan ilmiah kali ini, tentunya saya itu memperoleh ilmu yang lebih mantap mengenai bagaimana sih teknik atau cara menulis ilmiah lebih baik sehingga ketika besok saya skripsi
atau penulisan karya ilmiah lainnya, saya sudah memiliki bekal, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, Yuni. Selanjutnya, Sujoko. Ada Sujoko? Belum gabung ya. Kalau tidak ada, Sutini ada? Ada, Pak. Sutini juga. Oh, ada. Silakan Sutini. Hilang suaranya, Sutini. Oh iya, Pak. Baiklah, teman-teman semuanya, selamat pagi. Suatu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sutini, biasa dipanggil dengan Tini. Harapan saya di mata perkuliahan ini yaitu saya bisa mengetahui dan memahami metode dan kaidah penulisan dalam karya ilmiah ini dengan baik dan benar, serta bisa menghindari dari plagiarisme, serta dalam penulisannya di paragraf menggunakan bahasa yang baku. Sekian, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Sutini. Selanjutnya, Wiji ada? Ada, Pak. Ya, silakan Wiji. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, saya Wiji Sukma Pratstika dari Jepara. Dalam mata kuliah teknik penulisan ilmiah ini, saya berekspektasi supaya tahu apa sih baik benarnya tentang penulisan ilmiah itu untuk selalu bisa menuangkan ide-ide dan gagasan terbaik yang ada di otak saya untuk latihan dapat melatih untuk menyusun skripsi yang baik dan benar. Sudah, Pak. Sekian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Wira ada? Wira Adi Saputra? Ada, Pak. Ada ya? Selamat pagi, Namo Buddhaya, teman-teman. Namo Buddhaya, Pak. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama Wira Adi Saputra, bisa dipanggil Wira. Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Ekspektasi saya mengikuti mata kuliah teknik penulisan ilmiah yang dimana bertujuan pada saat saya menyusun skripsi nanti bisa pada bentuk penulisan begitu dalam paragraf dan sebagainya bisa tersusun dengan rapi sebagaimana mestinya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang ada? Yang Hadi Kusno. Ya, halo Pak. Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hadi Kusno, biasa dipanggil Hadi. Saya berasal dari Jawa Timur, Banyuwangi. Untuk ekspektasi saya, kurang lebihnya seperti teman-teman. Tetapi secara garis besar, saya menyampaikan bahwasanya harapannya adalah saya bisa menambah dan mengembangkan kemampuan saya dalam agar lebih terstruktur untuk dalam sistem teknik penulisan karya ilmiah, Pak, dalam mata kuliah Bapak yang Bapak ampu. Demikian, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Aditya Widya ada? Dwi Cahyani ada? Nanik Darmawatik ada? Sujoko? Nah, ini berarti tidak gabung ya? Ada 3 orang yang tidak. Berapa orang? Coba kita Saya ada, Pak. Siapa? Dwi Cahyani hadir, Pak. Oh ya, Dwi Cahyani hadir tadi ya. Iya. Nanik maksudnya. Nanik. Ada Nanik? Aditya, Nanik tidak ada, Pak. Sama Sujoko. Sujoko. Ini Nanik sama Sujoko kemana nih?
Ya, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya bisa bergabung. Selanjutnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apakah sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian? Sudah? Semester ini kalau tidak salah, Pak. Semester ini barengan berarti ya. Bahasa Indonesia sudah ya? Sudah. Pak. Sudah. Kalau metode penelitian baru semester ini. Metode penelitian tindakan kelas belum juga? Belum, Pak. Belum ya. Kemarin yang ikut lomba karya tulis ada? Belum pernah. Belum. Belum pernah ya? Terus pernah ngumpulin ini apa namanya? Proposal penelitian ikut dosen gitu pernah? Kemarin ikut penelitian individu, Pak. Ikut penelitian individu Danang. Ya, di kelas ini ada beberapa yang ikut, Pak. Oh, ada beberapa yang ikut. Berarti kan sudah paham ya gimana menulis penelitian gitu. Jadi ini saya share sebentar. Kita ngebahas tentang, saya sudah share outline-nya, outline perkuliahan kita, tapi RPS belum, nanti RPS menyusul mungkin. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya share? Kira-kira mata kuliahnya susah nggak, Pak? Ya, kamu kan pernah ikut penelitian, nah itu hampir sama lah. Nggak susah sih kalau dikerjakan. Ini outline mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Nah, ini nanti semester ininya masih kelas A ya. Ini kelas C kan? Hampir sama sebetulnya. Teknik penulisan ilmiah atau TPI. Deskripsi perkuliahannya. Nanti bisa nah ini materi-materinya ya. Jadi pertama kita membahas paradigma teknik penulisan ilmiah. Mungkin karena kita perkuliahannya online, nanti saya akan memberikan materinya berupa video atau PPT ya, materi paradigma teknik penulisan ilmiah. Lalu nanti ada identifikasi analisis publikasi ilmiah, penggunaan bahasa baku, ya, pembuatan outline dan sistematika penulisan. Jadi kan yang dibutuhkan untuk teman-teman itu membuat proposal skripsi ya, terus menyusun skripsi seperti apa. Tapi selain itu nanti kita ada output perkuliahan kita itu lebih kepada publikasi ilmiah. Jadi nanti kita coba untuk submit artikel, apalagi Danang kan sudah pernah, ada beberapa yang sudah pernah melakukan penelitian individu. Nanti kita bisa sunting ya, atau mengikuti template dari artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, kita bisa upload ke sana. Lalu ada parafrase dan membuat paragraf, teknik menghindari plagiasi, ya plagiarisme. Lalu ada tahap pencarian sumber penulisan dengan pendekatan kritis. Nah, gimana cara mencari ini? Lalu setelah itu UTS ya, UTS-nya nanti mungkin ada beberapa soal ya. Ya kita lebih ke ini ya, kemampuan teknik menulis. Selanjutnya setelah UTS nanti kita langsung praktek membuat tulisan ya. Ya, di sini ada teknik membuat referensi dan kutipan. Nah, kutipan juga ada sekarang lebih mudah karena kita bisa menggunakan aplikasi.
Nah, ini kalau misalkan lihat di sini ada reference, nah ini sangat berguna di Microsoft Word, kita bisa manfaatkan ini. Nanti di teknik membuat referensi dan kutipan. Lalu ada teknik membuat latar belakang masalah dan state of the art. Ada yang udah pernah dengar state of the art? Belum Pak, baru pertama ini. Baru pertama. Belum. Jadi state of the art itu hampir sama dengan penelitian yang relevan. Jadi penelitian-penelitian yang relevan. Kalau kita bisa penelitian terdahulu gitu ya. Nanti kita bisa cari yang sesuai dengan tema apa yang kita akan ajukan ya. Lalu teknik menentukan metode penelitian. Nah, ini karena kan berbarengan ya sama mata kuliah metode penelitian, jadi nanti kita bisa compare mau menggunakan teknik apa ya, pendekatannya apa. Lalu ada teknik menentukan analisis hasil yang tepat. Lalu ada sintesis data temuan dari dan state of the art menjadi pembahasan diskusi atau argumen. Lalu ada teknik membuat simpulan dan saran, ya. Atau kesimpulan, ada yang bilang kesimpulan dan simpulannya. Nanti kita bisa lihat template di artikel jurnal itu seperti apa ya. Lalu ada menulis ulang dan membaca ulang hasil tulisan. Membaca ulang itu proofreading ya, jadi nanti teman-teman diminta untuk membaca hasil tulisan, atau kita nanti bisa barter tulisan, misalkan tulisan Danang dibaca oleh Nani atau siapa nanti gitu. Setelah itu UAS. Nah, ini UASnya kita output saja gitu. Jadi nanti ada soal-soal konfirmasi. Jadi kan di semester setelah UTS ya. Setelah UTS itu kan teman-teman diminta untuk buat karya hasil tulisan gitu ya. Nah, nanti UASnya ini mengkonfirmasi kira-kira tulisan itu sudah baik atau benar. Jadi hanya mengkonfirmasi, bukan, saya tidak harus mengetahui kognitifnya ya, karena nanti akan terbaca di tulisan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang akan kita bahas ya? Ini ada, bisa di-download di Google Classroom. Jadi perkuliahan kita nanti presensinya juga kayaknya lebih enak di Google Classroom ya. Tapi di Google Classroom saya kalau untuk buat presensi harus assignment kayaknya. Ini kan materi. Nanti kita buat assignment. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau kita refreshing ya, maksudnya lebih mengenal apa aja sih jenis-jenis tulisan itu gitu. Kalau tidak mau tanya, ntar saya yang bertanya gitu biasanya. Gimana? Danang mau bertanya? Dari saya belum ada, Pak. Tadi belum ada. Yang lain? Saya pribadi juga belum, Pak. Belum ada. Oh, ini ada yang chat ya. Selamat pagi. Ya, Pak. Belum bisa gabung ke Meet. Izin sebentar, beli kuota wifi lagi error. Nah, ini untuk terkait perkuliahan ya. Saya juga kan lagi sedang ada latihan dasar. Jadi mungkin perkuliahan kita ke depannya akan menggunakan sinkronus dan asinkronus. Gitu. Jadi kalau misalkan asinkronus, teman-teman hanya menonton video yang saya berikan, lalu dibahas sendiri gitu kan. Atau nanti ada perkuliahan yang mana teman-teman presentasikan hasil tugas yang saya berikan gitu. Jadi nanti ada tugas. Oh, selanjutnya ada nilai ya, penilaian ya. Bobot penilaian. Tadi kan ada yang nanya, kalau nilainya gimana Pak?
Nah, ini ternyata penting juga ya. Nah, ini kalau penilaian, udah kelihatan belum ininya? Word-nya? Udah ya. Kehadiran 10% ya. Jadi kalau misalkan nggak hadir sampai 75% kan kalau di sini ya tidak bisa diberikan nilai gitu ya. Lalu tugas itu 20% nilainya. UTS 30% dan UAS 40%. Biasanya include antara tugas dan UAS karena perkuliahan ini kan teknik ya. Teknik itu biasanya mempraktekkan hasil apa yang dipelajari gitu. Jadi nanti kalau ada kita mulai menulis, nah, UASnya itu nanti mengkonfirmasi hasil tulisan itu gitu. Jadi yang dinilai tulisannya. Terus tugasnya juga include ya. Nanti tugas 20%. Kalau kehadiran berarti kita ada 14 pertemuan ya. 16 ya, maksudnya 16 itu pertemuan ke-8 ITS dan pertemuan ke-16 itu UAS. Jadi total kalau misalkan masuk 14 kali ya 100%, nanti kita poinkan jadi 10% nilainya. Seperti itu. Lalu peraturan perkuliahan di sini mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka atau daring minimal 75%. Jadi harus presensinya harus berapa tuh kalau 75% dari 14 ya. Lalu mahasiswa wajib berpakaian rapi. Ya, jadi kalau misalkan kita mau perkuliahan ya mandi dulu gitu, pakai pakaian rapi. Lalu mahasiswa dianggap tidak hadir setelah 15 menit perkuliahan. Jadi kalau ada 15 menit perkuliahan di sini tidak perlu masuk ya. Nanti izin kenapa gitu telatnya. Lalu selama perkuliahan berlangsung, nah ini kalau di dalam kelas ya, kalau di online seperti ini sangat sulit. Meminta izin jika ingin berbicara, saling menghargai, ya ini sudah paham ya. Nah, buku yang kita gunakan, ini perlu dicatat juga. Ini saya masih baru satu, yaitu buku Academic Writing A Handbook for International Student. Buku ini nanti bisa saya share juga ya. Ini tahun 2011, kayaknya saya ada yang ini versi berapa ya? Nanti saya share ya buku-bukunya. Nanti kalau ada tambahan lagi bukunya bisa saya tambahkan. Ya, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Karena ini pertemuan. Ya, silakan Wira. Izin bertanya, Pak. Iya. Ini kan kalau masalah presensi. Biasanya kalau presensi itu kan karena kita mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, kita ada kendala, misalkan kayak kendala sinyal. Khususnya di tempat saya, kalau misalkan listrik mati, ya otomatis sinyal akan hilang. Nah, dari sana, apakah misalkan ada seperti itu, apakah kita ada toleransi gitu Pak dari Bapak? Kalau di dosen lain gimana? Kalau maksudnya teman-teman dosen yang lain yang kalau perkuliahan saya nanti saya mungkin bisa kalau di punya dosen pandangan lain sendiri. sih dari yang sudah pernah. Gimana? Oh iya Pak. Kalau dari dosen lain, dari pengalaman yang sudah kita dapat, ya sebagian sih memang ada toleransi gitu. Berdasarkan alasan yang tepat, misalkan mati lampu, misalkan nggak ada sinyal. Nah itu kan otomatis mahasiswa tidak bisa hadir, tidak bisa presensi. Nah dari sana dosen juga bisa memberikan pertimbangan toleransi gitu Pak. Terus kalau dari Bapak gimana? Iya, karena kita perkuliahannya online, ya full. Kemungkinan kita full online. Kalaupun nanti ada info perubahan ya nanti kita masuk kelas gitu. Karena kita full online, perkuliahan kali ini pun saya record, ya ini ada record. Nanti hasil record ini saya upload ke YouTube
karena kan itu bisa ulang-ulang ya, atau Google Drive ya. Tapi kalau Google Drive itu bisa komen nggak ya? Atau YouTube aja lah, biar nanti bisa komen dan bisa ngeliat nanti ada materi-materi saya yang lain bisa dipelajari. Nanti toleransinya itu misalkan kita secara sinkronus seperti ini, ada yang nggak bisa gitu. Jadi tadi kan ada berapa orang gitu. Bisa lihat rekaman, tapi dengan ini ya, dengan syarat dia menonton full gitu rekaman tersebut gitu. Nanti bisa berikan komentar ya, komentarnya mungkin alasannya di situ kenapa bisa terlambat, dan bisa juga diberikan kira-kira materi yang diberikan hari ini sudah masuk atau belum, dikasih inputnya itu bisa pertanyaan gitu, bisa juga saya telah mengerti dengan perkuliahan ini gitu. Jadi di sana, karena kan kita masih online, jadi mungkin toleransi seperti itu. Dan nanti kita nggak selamanya perkuliahan menggunakan Google Meet ya, walaupun lebih efektif karena sinkronus ini kita bisa tanya jawab diskusi. Nanti ada beberapa materi yang saya sampaikan melalui video gitu kan, jadi teman-teman bisa lihat kapanpun ya. Kalau kita nanti terbentur sama kalender tanggal merah atau tidak masuk kan bisa dilihat secara berulang gitu. Seperti itu sih kalau untuk presensi. Kalau untuk saat ini ya pertemuan pertama ya wajib hadir gitu, karena kan saya juga belum kenal. Ini kan ada 3 orang yang tidak hadir. Seperti itu. Nanti hasil dari recordnya saya tetap upload, dan nanti kalau yang nggak bisa hadir bisa lihat. Gimana? Oke Pak, terima Mas kasih. Wira, ya sama-sama. Ya kita ngobrol aja ya dulu, karena untuk menulis karya ilmiah nanti kalian harus bisa membedakan. Nanti di sini ada materi gimana membedakan karya ilmiah. Jadi ada pembedanya di materi. Ini kemarin nanti saya berikan materi tentang paradigma teknik penulisan karya ilmiah. Nah, untuk saat ini sejauh ini mungkin teman-teman masih melihat bahwa menulis itu ada banyak cara ya kita bisa lakukan, tapi khusus di perkuliahan ini teknik penulisan ilmiah, teman-teman harus memframe bahwa tulisan yang akan kita hasilkan adalah tulisan ilmiah yang baku gitu, tulisan yang khusus hasil temuan-temuan kita untuk memecahkan masalah di lapangan. Jadi kalau misalkan ada yang hobi menulis di sini ya, ada yang pernah nulis cerpen ya, nulis atau menulis novel atau nulis diary, siapa yang pernah? Sriwayuni, Pak. Nah itu tulisan seperti itu yang kita tulis itu namanya tulisan non ilmiah gitu. Jadi cerpen, terus nulis diary. Tapi tulisan non ilmiah tersebut juga bisa membantu kita nanti dalam menyusun kalimat. Jadi kalau misalkan ada yang punya hobi nulis, saya nulis, hobinya nulis cerpen. Oh itu lebih bagus nanti kita saat melakukan penulisan ya. Biasanya kan lebih mengolah katanya itu lebih bagus. Nah, yang akan kita cari ya di penulisan karya ilmiah ini nanti ada beberapa ya yang kita bahas mengenai misalkan skripsi. Kan skripsi kan tentunya teman-teman sangat familiar karena ini yang menentukan kelulusan gitu. Walaupun di beberapa negara atau beberapa kampus swasta juga ada yang tidak menerapkan kelulusannya tidak menggunakan skripsi gitu. Tapi skripsi ini memang untuk saat ini ya dijadikan sebagai patokan utama. Kenapa? Ya nanti saya akan jelaskan lebih rincinya. Karena memang
saudara itu dididik dari kecil ya, atau kita ngobrol mengenai sistematika bahasa ya. Bahasa kalau misalkan tahu ya, jadi saudara baru lahir, baru banget lahir, misalnya 1 jam lahir, atau masih di dalam perut. Apakah bayi yang di dalam perut itu sudah mengerti bahasa? Mungkin secara anatomi ada satu indera yang dikuasai oleh manusia yang baru lahir ya, atau bayi. Indera tersebut merupakan indera bahasa. Apa yang indera tersebut itu apa kira-kira? Indera pendengaran. Pendengaran, betul. Nah, indera pendengaran, mohon maaf kalau misalkan yang berkebutuhan ya, itu kan beda konteks, karena kan indera pendengarannya tidak terbatas gitu misalkan. Nah, bayi yang baru lahir itu memiliki indera pendengaran. Nah, dari situ manusia bisa menangkap input atau menangkap objek suara dari ibunya, dari ayahnya gitu. Jadi baru lahir aja manusia udah bisa mendengar ya, dan diberikan input. Nah, semakin banyak input yang diberikan, lambat laun 3 bulan sudah bisa ucap 1 kata, lalu 6 bulan sudah bisa beberapa kata, setahun sudah bisa bicara. Nah, itu adalah proses dari pembelajaran bahasa atau linguistik. Lalu masuk usia sekolah ya, walaupun nanti usia 5 tahun ya, manusia itu sudah diberikan input lagi gitu, yaitu membaca. Tapi mengenal huruf dulu ya, biasanya mengenal huruf dulu, huruf A bentuknya seperti ini, B, lalu huruf vokal, huruf konsonan. Nah, itu dipelajari saat usia 5 tahun sampai usia 10 tahun ya. Biasanya kalau nanti di sekolah udah lebih kompleks lagi ya, belajar baca gitu ya, usia 7 tahun. Nah, membaca itu adalah bagian dari input linguistik juga. Jadi inputnya membaca. Jadi kalau misalkan saudara sekarang sudah pandai ya membaca ya, sudah bisa membaca. Lalu setelah membaca ya, kita sudah bisa membaca, outputnya apa? Adalah bisa menulis. Ya, outputnya bisa menulis. Jadi kenapa skripsi masih dijadikan pegangan kita untuk lulus ya? Karena kita pada hakikatnya sudah sering mendengar ya, pertama inputnya, lalu sudah sering membaca ya, membaca tugas-tugas segala macam, lalu outputnya apa? Bentuk tulisan ya, apa yang kita pelajari selama perkuliahan, teori-teori apa saja yang kita dapat, lalu kita outputkan dalam bentuk tulisan. Makanya kita masih menggunakan skripsi. Di beberapa kampus di luar negeri itu menggunakan, ada 2 ya, tesis dan non tesis. Kalau tesis itu ya, skripsi itu tesis ya, karena hanya di Indonesia yang menggunakan kata skripsi. Kalau di luar negeri tesis. Jadi tesis, ada tesis S1, ada tesis S2 ya disebut master tesis, ada S3 baru beda nama, disertasi. Jadi di beberapa kampus itu ada yang namanya tesis dan non tesis. Kalau tesis itu yang biasa kita buat ya, laporan penelitian ya. Laporan penelitiannya nanti ada berapa bab, tergantung, biasanya ada 5 bab. Bab pertama itu pendahuluan ya, bab 2 ada kajian teori, bab 3 metode, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 conclusion atau kesimpulan. Nah, dari situ ya, dari hasil tulisan itu yang disebut sebagai tesis atau skripsi. Kita mengenalnya skripsi. Nah, kalau saya bilang tesis ya berarti S2 ya. Tapi kalau di luar ada tesis dan non tesis. Nah, non tesisnya ini apa? Non tesisnya bisa berupa proyek, bisa berupa, tapi tetap nanti ada laporan tulisannya juga, tapi nggak sistematikanya nggak kayak skripsi ya, nggak kayak tesis. Bisa proyek, bisa juga laporan artikel penelitian. Nanti saya memperkenalkan nih artikel penelitian itu seperti apa, jurnal ilmiah itu seperti apa gitu ya. Nah, artikel-artikel ini tentunya lebih ringkas dibanding tesis, dibanding skripsi, lebih bisa mengena, karena kan nanti untuk membaca tulisan ilmiah ini hanya kita perlu membaca, oh
abstraknya saja. Abstraknya, oh ternyata penelitiannya tujuannya untuk ini, metodenya ini, hasilnya ini gitu. Nah dari situ kita bisa menyimpulkan, oh ini ternyata gunanya untuk ini. Itu untuk yang non tesis. Nah non tesis ini biasanya dipublikasikan di jurnal. Nah ini saya perkenalkan dulu jurnal itu apa, seperti apa. Kita bisa sudah pernah buka jurnal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, mata kuliah lain ya, mungkin mata kuliah apa tuh? Nah, ini saya coba sebagai gambaran saja ya, nanti oh seperti ini jurnal ternyata. Nah ini jurnal, ini kebetulan jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Nah ini kebetulan juga saya menulis di sini. Jadi nanti saudara juga karena sudah pernah membuka jurnal itu seperti apa, kita juga memperkenalkan ya. Nah, di sini biasanya jurnal ini dia memuat beberapa artikel. Jadi satu volume itu nanti ada satu volume ada isu. Satu isu bisa beberapa artikel. Nah, artikel ini hasil penelitian yang dibuat oleh biasanya dosen, mahasiswa. Nanti kalau mau S2 ini sebagai syarat ujian skripsi sudah punya artikel seperti apa. Ini tulisan saya waktu, oh ini bareng sama dosen UNJ. Nah, judulnya Analysis of Non-Formal Education Tutor Capabilities in Exploring Assessment for Science Learning. Jadi tentang ini ya, penilaian capabilities, penilaian dari tutor. Nah, dari jurnal ini mungkin teman-teman masih apa ya, masih ada yang sudah pernah lihat gitu. Apa sih sebetulnya yang manfaat dari jurnal ini ya? Manfaatnya untuk mempublikasikan hasil teman dan lebih ringkas gitu, karena kan jurnal paling 10 lembar gitu, nggak banyak. 15 lembar, 20 lembar. Kalau skripsi itu kan banyak ya, bisa sampai 70, 50, bisa 100, ada yang sampai 200 gitu. Itu sangat melelahkan kalau membaca skripsi. Tapi kalau artikel, yang disebut sebagai artikel, bentuknya seperti ini. Kita juga sebenarnya punya di SW ya, artikel SW, tapi masih belum berjalan. Artikel SW. Nanti mungkin teman-teman bisa ngasih tulisan ke artikel SW ya setelah mata perkuliahan ini. Mungkin gitu, karena kan dia belum berjalan. Nah, ini artikelnya. Ini sebagai gambaran dasar awal ya, selain dari apa namanya materi yang akan nanti saya berikan gitu. Materinya dari video aja nanti, atau nanti saya kasih slide-nya. Kita hanya refreshment, ya pertemuan pertama gak usah berat-berat ya. Ini dikelola oleh Program Studi Komunikasi Buddha. Ada banyak di sini, ada berapa ya? Nanti bisa dilihat sendiri ya di jurnal.staben-sriwijaya.ac.id. Nah ini koneksinya juga kurang bagus ya saya. Nah, sampai situ penjelasan saya ya mengenai apa namanya, kenapa sih kita harus menulis karya ilmiah gitu. Nanti saya lebih jelasnya lagi di materi. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Iya, silakan.
Mohon maaf Pak, tapi pertanyaannya tidak berkaitan dengan materi. Jadi tadi sempat ada diskusi kecil di grup kelas terkait dengan sistem penilaian Pak. Iya. Gimana? Jadi ketika UASnya 40%, kami sedikit keberatan Pak. Soalnya Oh UAS kan gitu. dilaksanakan 1 hari gitu. Takutnya ya kami mencoba untuk memberikan nilai terbaik gitu loh Pak. Jadi kami inginnya tugas yang lebih banyak persentasenya. Tugas yang lebih banyak persentasenya. Jadi tugas Iya. sebentar, saya lihat lagi ya. UASnya 40%, berarti tugasnya kalau kita samakan, tugasnya lebih banyak. Serius nih, mau banyak itu tugas. Atau sama rata sih Pak. Mungkin teman-teman di sini bisa memberikan masukan langsung kepada Pak Rahmat. Iya. Kalau tugasnya banyak Bagaimana nggak teman-teman? ini nanti nggak kelimpungan gitu persentasenya. Lumayan kelimpungan sih Pak, soalnya teknik ilmiah gitu. Dikasih tugas gitu tugasnya. Ini kan tugasnya berapa? 20%. Mungkin Karena UAS itu kan cuma 1 30% hari sama ya. aja. UAS itu 1 hari. Kalau saya menganggapnya UAS itu input. Nanti kita kan buat tulisan gitu. Nah, tulisan itu yang dinilai di UAS gitu. Jadi UASnya nggak ngerjain soal kayak soal ngerjain matematika, bahasa Indonesia gitu, bahasa Inggris enggak. UASnya nanti saudara buat tulisan itu dari sekarang nih, sudah mulai cari judul ya. Jadi dari sekarang nanti sudah mulai cari kira-kira referensi artikel seperti apa, sudah punya tema. Lalu nanti di UAS itu dikumpulkan, nanti saya akan beri mungkin 3 atau 5 pertanyaan mengenai apa yang ditulis. Itu UASnya seperti itu. Kalau tugasnya saya bilang misalkan tugas ditambah 30%, nah, berarti tugasnya itu di luar dari tulisan yang akan saudara kerjakan gitu. Jadi terserah kalau misalkan ini kan tugas ada 20% nih. Nah, tugas ini di luar dari kita nulis penulisan ilmiah itu. Kalau dari sekarang kan dari tema, terus nanti membuat pendahuluan, membuat latar belakang ya, membuat nanti ada teori di situ, terus metodenya apa, lalu hasil ya. Nanti hasilnya boleh hasilnya itu hasil dari kita ambil sendiri ya, menggunakan misalkan Google Form atau wawancara atau yang lain. Boleh juga data-data yang sudah ada. Itu. Nah, Jadi itu ya gimana? maaf Pak. Jadi tugas terbesar kayak pekerjaan terberat, tersulit itu sebenarnya yang buat UAS itu ya Pak. Proyek yang buat Iya. penilaian UAS itu sebenarnya. Iya, jadi dari sekarang sudah bisa mengerjakan penulisan itu gitu. Jadi poinnya ada di UASnya itu. Nanti kalau saya kasih tugas, berarti kan tugas itu di luar UAS kan? Tugas itu di luar UAS, misalkan membuat resume buku atau membuat catatan lain, ya pokoknya tugas atau soal, saya berikan soal kognitif misalkan. Itu kan di luar dari UAS. Kalau tugasnya lebih besar persentasenya, berarti nanti saya akan memberikan beberapa tugas yang di luar dari kaitan sama UASnya itu. Biasanya sih gitu kalau saya. Gitu. Jika Jadi tugasnya banyak berarti. jika begitu sih saya pribadi milih tetap yang persentase Bapak. Tapi kembali lagi ke teman-teman. Bagaimana teman-teman? Kita tugasnya nggak banyak gitu perkuliahan ini. Paling kalau saya berikan itu asinkronus itu berupa video gitu. Nanti teman-teman boleh komentar di situ, ngasih komentar. Nah, itu komentarnya kira-kira berbobot apa enggak nih. Nah, itu masuk ke tugas itu. Kalau misalkan tugasnya lebih besar persentasenya, berarti UASnya itu nanti ya lebih kecil. Nanti kan saya berikan UASnya itu nulis nih, kita nulis buat tulisan. Nah, hasil karya itu tulisannya berarti nilainya kecil gitu. Kan dikerjakan dari sekarang nih, sudah bisa mengerjakan dari sekarang. Nanti UTS kita konfirmasi ini seperti apa. Nanti baru setelah UTS baru
digenjot supaya bisa menulis satu karya ilmiah. Baik Pak. Tuh. Ini hasil dari diskusi di grup tadi sedikit Ya, setuju itu Pak, persentase di awal yang 40%. Iya. 40% itu nggak satu hari. Mungkin kalau mata kuliah lain ya, misalkan mata kuliah statistik, 40% di UAS ya, berarti ya dinilainya di pengerjaan UASnya itu kan. Misalkan nilainya dapat 60. Iya Pak, ya, biasanya ya. 60 kali 40. Tapi kalau misalkan ini ya memang dinilai dari hasil tulisannya kan, tapi dikerjainnya nggak pas UAS. Kalau dikerjain pas UAS ya nanti kamu nggak mungkin bisa selesai gitu 1 jam. Itu mengkonfirmasinya juga paling nanti soalnya gimana gitu, template-nya seperti apa, mungkin metodenya apa yang digunakan, kan bisa dilihat lagi, oh metodenya ini yang digunakan. Itu loh UAS-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Balik lagi ya, kalau misalkan teman-teman mau tugasnya diperbanyak gitu kan, berarti volume tugasnya banyak nanti. 40% gitu. Jadi tugasnya harus perfect kalau di atas dari 20%. Memang sih kalau yang sebelumnya biasanya saya lihat ya kalau di SW tugasnya itu lebih besar gitu. Karena kan mau melihat proses mungkin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, ya silakan. Ya, yang pertama saya ingin menanyakan soal tugas. Apakah tugas karya ilmiah yang menjadi poin besar bobot penilaian pada UAS itu karya ilmiahnya sampai sama Pak? Mungkin sampai bab 5 begitu. Iya. Oh sama. Kalau itu mah tesis ya, skripsi ya, kalau sampai ada babnya. Jadi kalau artikel ilmiah itu nanti dibuatnya seringkas mungkin, tidak bobot yang akan saya berikan mungkin hampir sama seperti skripsi, tapi kalau skripsi itu kan harus per bab. Jadi bab 1 selesai, nanti lanjut ke bab 2, bab 2 selesai, lanjut ke bab 3. Nah kalau ini enggak, kita tetap mengenal nanti sistematika penulisan skripsi di SW seperti apa gitu ya, dari bab 1 sampai bab 5. Nah, tapi kita lebih menekankan ke poin-poin bagaimana menulis yang baik gitu. Misalkan menulis latar belakang. Latar belakang itu kan nggak langsung jadi gitu kan. Kalau misalkan udah pernah nulis makalah, latar belakang itu nanti ada poinnya. Mau kita buat secara deduktif atau induktif ya, dari umum ke khusus biasanya. Nah, poin-poin itu yang akan kita pelajari gitu. Bukan kita buat kayak semacam penelitian yang beneran skripsi ya, kalau skripsi kan itu banyak dan bisa sampai puluhan gitu. Nanti biasanya mahasiswa kalau udah banyak-banyak udah kopas aja gitu. Jadi nanti kalau ini enggak, ya kita nanti hasil dari menuju UAS itu minimal kita memiliki 15 lembar tulisan lah yang pure dari kita, pikiran kita. Nah, setelah kita menulis ya, nanti kan ada proofreading ya, dibaca kembali. Bisa juga nanti peer review dari teman-teman yang lain, bisa saling mereview tulisan temannya itu. Setelah kita menulis, nanti kita submit. Jadi sampai submit. Jadi penilaian akhirnya nanti ada checklist, mungkin sudah submit, sudah sampai pengambilan data misalkan. Ini kan berbarengan nih sama metode penelitian gitu. Kalau metode penelitian kan terkait metode-metodenya, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada. Nah, kalau ini kita belajar tentang bagaimana struktur kalimatnya seperti apa, ya permasalahan yang diangkat maunya seperti apa gitu. Misalkan mau mengangkat tentang pendidikan, metode pembelajaran ya. Itu bisa kita tuliskan metode pembelajaran di sini seperti ini. Nah, nanti metode yang dipilih seperti apa? Karena kan terkait sama metode penelitian, misalkan saya mau memilih metode kualitatif, ya pendekatan kualitatif, metodenya apa? Metodenya studi kasus misalkan. Nah, dari studi kasus itu nanti
dicari lagi cara-cara apa namanya dibuat misalkan, tapi sederhana ya, kita nggak yang pakai uji validitas, nggak, kita langsung aja yang sederhana atau data yang sudah ada, karena banyak bank-bank data, misalkan dari bank data punya PBB ada hasil-hasil temuan PBB, kita tinggal olah saja, kita tinggal beri apa ya argumen gitu, jadi nanti dari sana gitu tulisannya, nggak harus turun ke lapangan nyebar angket, enggak. Atau kita mau nyebar angket boleh, misalkan angketnya ada 10 pertanyaan buat teman-teman yang lain misalkan, atau buat teman-teman BEM mau meneliti tentang BEM, kita buat artikel tentang BEM, bisa aja gitu. Jadi saya membuka seluruh apa ya, seluruh cakrawala teman-teman untuk melakukan penulisan. Jadi nggak terpatok sama satu ini aja ya, misalkan, tapi harus tetap terkait dengan prodi PKB, jangan di luar konteks itu. Misalkan pengen menulis tentang kedokteran, tentang COVID, nah itu sudah ini ya, sudah di luar konteks itu, di luar ilmuwan. Atau pengen menulis tentang COVID tapi harus dikaitkan dengan prodi PKB gitu. Misalkan dampak pandemi terhadap umat Buddha misalkan, seperti itu bisa dibuat seperti itu. Jadi mungkin dari sekarang sudah bisa mencari tema-tema, kira-kira mau nulis apa ya, sudah bisa nyari judul. Tapi kita belum prakteknya nanti setelah UTS baru nanti akan kita lihat progres. Tapi dari sekarang sudah ada ke arah sana gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan kembali? Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kalau tidak ada, kita sudah jam 8.42, nanti nggak usah sampai jam 9 ya, biar nanti ada persiapan gabung ke pertemuan selanjutnya. Di apa namanya? Ada meeting ya dengan acara webinar ya. Tidak ada yang ditanyakan kembali, nanti mungkin setelah perkuliahan ini saya akan upload recordnya. Yang tidak bisa gabung bisa nanti berikan komentar atau apa ya, bahwa dia telah menonton hasil record pertemuan kita ya pada pagi hari ini. Saya sebagai dosen pengampu, kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Namo Buddhaya. Mari Pak.